Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan ke-6 pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Di topik hari ini yaitu tentang pasca krisis ekonomi sampai pada masa pembentukan arsitektur perbankan Indonesia atau kita singkat sebagai API. Adapun deskripsi pada mata kuliah hari ini yaitu dengan mempelajari topik ke-6 tentang pasca krisis ekonomi sampai pada masa pembentukan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Adapun setelah proses pembelajaran berlangsung, pada mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menguraikan, dan juga menganalisa yang berkaitan dengan awal pasca krisis ekonomi sampai pada masa pembentukan arsitektur perbankan Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini antara lain, yang pertama yaitu pengertian arsitektur perbankan Indonesia atau API, yang kedua yaitu sejarah arsitektur perbankan Indonesia, yang ketiga yaitu 6 pilar arsitekturnya, yang keempat tentang tantangan perbankan di masa depan, yang kelima yaitu program kegiatan API-nya, yang keenam tahapan-tahapan implementasi pada API. Yang kita ketahui bahwa perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan perekonomian dunia. Sebelum kepada praktek-praktek yang berkembang saat ini, ada banyak hal permasalahan yang terkait dengan berbagai macam masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia perbankan saat ini. Masalah utama yang muncul yang berkaitan dengan perbankan saat ini adalah pengaturan sistem ekonomi atau keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume beredarnya uang yang beredar di dalam perekonomian di dunia. Sistem keuangan yang dimana kita ketahui ada beberapa jenisnya, terdiri dari otoritas keuangan, yaitu biasanya kita sebut dengan financial authorities. Yang kedua ada sistem perbankan, dan yang ketiga yaitu ada sistem lembaga keuangan yang bukan bank. Di mana pada sistem keuangan tersebut pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian di suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangannya. Fasilitas jasa keuangannya tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk kepada pasar uang dan juga pasar modal. Pada perkembangan perbankan yang semakin dinamis dan juga kompleks, membuat otoritas moneter tersebut berusaha membuat arsitektur perbankan Indonesia atau yang kita singkat sebagai API. Dengan adanya API ini diharapkan Bank Nasional maupun yang bersaingnya tersebut tidak hanya pada segmen pasar domestik saja, tetapi juga pada pasar internasionalnya. Adapun pengertian dari arsitektur perbankan Indonesia tersebut adalah sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Tujuan dari API ini sendiri yaitu untuk memperkuat
Fundamental industri perbankan di Indonesia dengan visi API itu sendiri ada tiga, yaitu menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan juga efisien. Selanjutnya, menciptakan kestabilan sistem ekonomi atau keuangan. Yang selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. API sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan ataupun white paper penyihatan perbankan nasional pasca IMF-nya. Penerapan API tersebut tidak terlepas dari usaha Bank Indonesia untuk secara bertahap menerapkan praktek terbaik internasional, terutama yang tercakup dalam 25 Base Core Principle for Effective Banking Supervision-nya. Dalam usahanya, pencapaian visi API ini, Bank Indonesia telah menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai serta dirumuskan sebagai 6 pilar pada API tersebut. Adapun 6 pilar API ini antara lain yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, yaitu menciptakan sistem pengaturan serta pengawasan bank yang efektif dan mengacu kepada standar internasionalnya. Yang ketiga, yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan juga memiliki daya saing yang tinggi, serta menciptakan atau memiliki pertahanan atau ketahanan dalam menghadapi segala risiko apapun. Yang keempat, yaitu menciptakan good corporate governance-nya dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Selanjutnya, yang kelima yaitu mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan juga perlindungan konsumen jasa perbankannya. Adapun tantangan ke depan yang dihadapi oleh API itu sendiri, di mana tantangan dalam dunia perbankan selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umum. Tantangan terbesar perbankan di mana mereka harus mengelola risiko dengan sebaik-baiknya dalam dunia perbankan itu sendiri. Sedangkan tantangan-tantangan perbankan yang bisa kita rinci, yang pertama yaitu pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, di mana pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah ini bisa kita lihat dalam kondisi perbankan yang baik di akhirnya itu ditunjukkan untuk dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tingginya. Selanjutnya, di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut yang tinggi memerlukan kredit perbankan yang cukup besar, yang di mana modal yang cukup besar ini harus punya atau diperlukan dalam permodalan perbankan dengan modal yang cukup besar, lalu memiliki atau kemampuan manajemen risikonya juga harus ada, serta ada keahlian pokok perbankan atau core banking skill-nya yang relatif masih lemah. Selanjutnya ada biaya operasional yang relatif tingginya. Yang kedua ada struktur perbankan yang belum optimal, di mana struktur perbankan yang belum optimal ini di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar, yang di mana tersebut menguasai 75% dari aset perbankan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang,
dilihat pada masih lemahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan juga tingginya suku bunga kredit, serta masih banyak praktek-praktek penyediaan jasa keuangan informal lainnya. Selanjutnya ada pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, di mana peningkatan kualitas pengawasan tersebut merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus-menerus oleh Bank Indonesia itu sendiri. Pada lembaga OJK, di mana diharapkan lebih mengefektifkan pengawasan, tidak hanya di dalam perbankan saja, tapi juga pada lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu kapabilitas perbankan yang masih lemah. Pada sisi internalnya, untuk corporate governance dan juga core banking skill ini, mereka merupakan ukuran untuk menyatakan masih lemahnya kapabilitas perbankan tersebut. Yang keenam yaitu ada profitabilitas dan juga efisiensi bank yang tidak mampu bertahan. Selanjutnya ada perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi informasi, di mana perkembangan teknologi informasi ini berfungsi untuk meningkatkan atau menaikkan tingkat dan juga variasi dari resikonya tersebut. Adapun program kegiatan API pada tahun 2004 sampai 2013, yang pertama yaitu ada penguatan struktur perbankan nasional, di mana program yang pertama ini dengan tujuannya yaitu penguatan permodalan. Penguatan permodalan tersebut adalah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankannya. Adapun cara pencapaian yang akan ditujunya atau akan dilakukannya tersebut, yang pertama yaitu dengan penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor barunya. Yang kedua yaitu merger untuk pencapaian persyaratan modal minimum baru. Yang ketiga yaitu penerbitan saham baru di pasar modal. Selanjutnya ada penerbitan pinjaman subordinasi atau subordinated loan-nya. Yang kedua programnya yaitu peningkatan kualitas pengaturan perbankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Diharapkan Bank Indonesia ini telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practice-nya, termasuk pada 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision-nya. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan tersebut, diharapkan dalam waktu 2 tahun ke depan tersebut, BI bisa memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang lebih efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan tersebut. Program yang ketiga yaitu peningkatan fungsi pengawasan. Peningkatan fungsi pengawasan ini biasanya ditargetkan 5 tahun ke depan di dalam internal perbankan yang memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko semakin lebih baik lagi. Yang keempat yaitu
peningkatan kualitas manajemen dan juga operasional perbankan. Yang kelima yaitu program pengembangan infrastruktur perbankannya dilihat pada target 3 tahun ke depan. Tersedia adanya kredit bureaunya, lalu ada lembaga pemeringkat kredit dan juga skim penjamin kreditnya. Yang keenam programnya yaitu peningkatan pelindungan nasabah dilihat pada target 5 tahun ke depan dengan adanya tersedia standar pengaduan, lembaga mediasi independennya, lalu transparansi dan juga edukasi mengenai produk perbankan bagi nasabahnya. Maka untuk kesimpulan pada perkuliahan hari ini, antara lain di mana kita ketahui bahwa arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya, di mana kebijakan pengembangan industri perbankan pada masa depan tersebut yang telah diungkapkan dalam API yang dilandasi oleh visinya antara lain yaitu menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan juga efisien, lalu menciptakan kestabilan sistem keuangan, dan yang terakhir visinya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mempermudah pencapaian visi API ini, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai pada 6 pilar API tersebut antara lain yang pertama yaitu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu menciptakan sistem pengaturan dan juga pengawasan bank yang efektif dan mengacu kepada standar internasionalnya. Yang ketiga yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko apapun. Yang keempat yaitu menciptakan good corporate governance-nya dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima yaitu mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam, yaitu mewujudkan pemberdayaan dan juga perlindungan konsumen jasa perbankannya. Di mana kita ketahui bahwa jasa keuangan yaitu salah satu industri yang mengalami perubahan dan juga pertumbuhan paling cepat di seluruh negara dunia. Tantangan dalam dunia perbankan biasanya itu yaitu mengelola risiko yang harus dikelola sebaik mungkin dan juga selalu berubah-berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umumnya. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapinya itu antara lain pertumbuhan kredit yang masih rendah, lalu ada struktur perbankan yang belum optimal, lalu ada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang, selanjutnya ada pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, lalu ada kapabilitas perbankan yang masih melemah, selanjutnya ada profitabilitas dan juga efisiensi bank yang tidak mampu bertahan dalam persaingan. Selanjutnya ada pelindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan dan yang terakhir itu perkembangan teknologi informasi yang digunakan.
Sedangkan program-program kegiatan API tersebut antara lain, yang pertama yaitu program penguatan struktur perbankan nasionalnya, yang kedua yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga yaitu program peningkatan fungsi pengawasan, yang keempat yaitu program peningkatan kualitas manajemen dan juga operasional perbankan, yang kelima yaitu program pengembangan infrastrukturnya di dalam perbankan, dan yang terakhir yaitu program peningkatan perlindungan nasabahnya. Maka dengan berakhirnya kesimpulan yang saya bacakan tadi, demikian perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.